A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Josie Aprianti. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari E16 dengan NIM 251606291. Di sini saya akan membahas mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia SD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema menyimak cerita rakyat, yaitu saya ambil judulnya Batu Belah Batu Bertangkuk. Di sini saya akan membahas tentang pencapaian pembelajaran. Ada sub-elemen yang dikembangkan. Yang pertama menyimak dengan seksama, yang kedua bercerita kembali, yang ketiga memahami informasi cerita, dan yang keempat mengaitkan dengan kehidupan. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama menyimak cerita rakyat dengan penuh perhatian dan sikap yang baik. Yang kedua, menyebutkan tokoh-tokoh dan latar belakang cerita yang disimak. Yang ketiga, menceritakan kembali isi cerita dengan bahas dan kata-kata sendiri. Yang keempat, menyimpulkan pesan moral atau nilai kehidupan dalam cerita. Dan yang kelima, menunjukkan sikap menyimak yang baik, duduk, tenang, dan memperhatikan. Dan yang terakhir, mengaitkan pesan moral dengan sikap menghormati orang tua. Selanjutnya, apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat itu adalah cerita yang berasal dari masyarakat pada zaman dahulu yang disampaikan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Cerita ini mengandung nasihat, pesan moral, serta menjadikan sarana mengenalkan nilai-nilai luhur budaya kepada anak-anak sejak usia dini. Ciri-ciri cerita rakyat itu ada 6. Yang pertama itu disampaikan secara lisan dan turun-temurun, dan yang kedua pengarangnya tidak diketahui atau antonomi, dan yang ketiga mengandung nilai kehidupan dan pesan moral, dan yang keempat bersifat khayalan atau fiksi, dan yang kelima bahasa sederhana dan mudah dipahami, dan yang terakhir sering mengandung unsur kejadian. Dan di sini ada jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama ada dongeng. Penjelasannya cerita khayalan tidak terkait waktu atau tempat. Contohnya si kancil dan buaya. Dan yang kedua itu ada legenda. Penjelasannya itu dikaitkan dengan asal-usul tempat atau benda. Contohnya batu belah batu bertangkuk. Dan yang ketiga itu ada mite, berhubungan dengan hal gaib, kepercayaan. Contohnya itu Nyi Nyoro Kidul. Dan yang keempat, fabel. Tokohnya hewan berperi, berperilaku seperti manusia. Contohnya kancil dan kura-kura. Dan yang terakhir itu ada sage, berkaitan dengan sejarah atau kepahlawanan. Atau contohnya itu bisa hikayat hangku. Dan selanjutnya ringkasan cerita itu saya akan menjelaskan sedikit atau menceritakannya sedikit. Pada zaman dahulu seorang ibu hidup bersama 7 anaknya di tepi hutan. Sang ibu bekerja sendirian, sementara anak-anaknya hanya bermain dan tidak mau membantu. Karena sedih dan lelah, sang ibu pergi ke batu ajaib di hutan dan berkata, "Batu belah batu bertangkuk, telanlah aku karena anak-anakku tidak menyayangiku." Batu itu pun terbelah dan menelan tubuhnya. Ketujuh anaknya menyusul sambil menangis dan meminta maaf, namun batu itu telah menutup sepenuhnya. Sang ibu tidak dapat kembali dan anak-anak sangat menyesal. Tokohnya itu ibu, tokoh utama, dan ketujuh anaknya. Latar tempat ada kampung di tepi hutan dan batu ajaib. Alurnya maju, kehidupan sehari-hari hingga kepergian ibu. Sudut pandang dari orang ketiga. Selanjutnya pesan moral dan nilai karakter. Kita harus menyayangi, menghormati, dan membantu orang tua kita selagi masih ada waktu. Yang pertama ada kasih sayang. Ibu tetap bekerja keras demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tanggung jawab. Ibunya bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Dan yang ketiga, penyesalan atau maaf. Anak-anak menyesal dan berusaha minta maaf kepada ibunya. Dan yang terakhir, hormat kepada orang tua. Pesan utama cerita mengingatkan pentingnya menghormati orang tua. Selanjutnya kosakata baru. Ada filu, perasaan yang sangat sedih. Yang kedua menyusul, pergi mengikuti
suatu daerah, dan tebelah itu terpisah menjadi dua bagian. Yang selanjutnya itu ada ajaib, suatu yang tidak bisa diherankan, dan menyesal itu merasa tidak enak hati karena kelelahan, menghargai itu bersikap menghormati dan peduli terhadap orang lain, dan yang terakhir turun-temurun, diwariskan satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajarannya itu pendahuluannya sajam, doa, apresiasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan kedua itu ada kegiatan inti, menyimak cerita, tanya jawab, tokoh dan latar diskusi kelompok, bercerita kembali, mengerjakan LKPD. Baik, sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang modul pembelajaran dari kelas 2. Di situ saya membahas menyimak cerita rakyat, yaitu ceritanya Batu Belah Batu Tungku. Sekian dari penjelasan saya.